Intinya sih saya udah bohongin Mbak Muti, Pak. Wah, bohongin Muti? Wah, itu mah bukan masalah simpel itu, Bim. Iya, masalahnya yang kamu rusak ini kepercayaan, Mas Bim. Dan kamu tahu gak? Dasar dari hubungan itu, ya dari Rasa percaya. Kompak banget. Ya udah, terus kamu bohong apa kamu? Itu dia, Pak. Saya nggak bisa jelasin secara detail, Pak. Udah gini deh, Mas Bim. Kalau memang nggak bisa ceritain secara detail, garis besar aja deh. Kenapa? Itu dia masalahnya, Pak. Terlalu personal, Pak Dokter. Bim, kalau kamu nggak ceritain, bilang masalahnya terlalu personal, nggak bisa diutarakan ya, kita gimana cara bantunya? Iya gak, Dok? Tunggu dulu bentar. Tenangin dulu, Mas Bim. Tarik nafas, buang nafas. Tenang Silakan. aja. Tenang. Kasih, Pak Dokter. Lagi, Dok. Udah. Malah nambah lagi minta. Kau ini. Iya, Pak. Maaf, Pak. Jadi intinya saya ini nggak bisa cerita sama Mbak Muti. Makanya Mbak Muti itu jadi salah paham sama saya dan marah sama saya. Karena saya nggak bisa cerita sama dia, Pak. Coba deh lo pikir, jahat banget kan kayak gitu? Sebisanya dia pergi sama cewek lain. Udah gitu pamitnya ke gue bilangnya apa coba? Ada kerjaan nih, ada kerjaan. Masa dia ngomong ke Jono katanya, itu kakak aku. Gak bener kan dia itu kan anak tunggal. Dari situ aja udah gak bener. Lo tahu Dil yang bikin gue sedih itu apa? Dia tuh tahu loh kalau gue marah. Tapi dia malah diem aja. Dia gak berusaha untuk ngejelasin apa-apa. Gue udah coba buat minta dia jelasin, tapi dia gak mau, Dil. Pasti beda banget sama Patrian. Kalau Patrian gak mungkin ngegituin lo. Dil, maafin gue ya, Dil. Padahal lo masih sakit, tapi lo harus dengerin gue ngomel-ngomel. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Kamu pasti gini karena ngerasa dibohongin kan. Tapi ya Mut, hal yang aku belajar setelah menikah adalah sama pasangan tuh kita harus belajar untuk percaya juga. Jujur. Ya, jujur gimana sih, Dil? Gue gimana mau percaya dia aja gak jujur sama gue? Ya belum bisa jujur aja, makanya dia minta kamu untuk percaya sama dia. Menurut aku gak ada salahnya sih kamu kasih kepercayaan itu ke Mas Bimo dulu. Coba aja kasih kesempatan buat Mas Bimo. Yakin aja dia pasti ngejelasin ke kamu suatu hari nanti. Dil, masalahnya tuh gue nggak bisa, Dil, ngerasa ini semua tuh baik-baik aja, pura-pura nggak tahu apa-apa tuh gue nggak bisa. Gue tuh overthinking, otak gue kemana-mana, terus gue harus senyum-senyum doang kayak nggak ada apa-apa. Gue nggak bisa kayak gitu. Iya, aku ngerti kok. Saran aja sih ya dari aku, jangan pernah ambil keputusan ketika kamu masih emosi sih, Mut. Kamu ingat gak dulu waktu kasus Lucy? Aku udah minta cerai loh ke Mas Rian. Ternyata salah paham. Bayangin kalau waktu itu kita beneran cerai, pasti aku nyeselnya sekarang. Jadi coba kamu tenangin diri dulu, take your time, kasih kepercayaannya ke Mas Bimo, karena aku yakin kamu pasti bisa ngerasain kok gimana sayangnya Mas Bimo ke kamu. Iya ya, Dil. Kayaknya gue terlalu gegabah ya. Iya, mungkin kamu lagi sayang-sayangnya. Orang kalau lagi sayang-sayang pasti takut banget kehilangan. Ya udah deh, Dil. Gue coba tenangin diri gue dulu deh. Iya, itu dong. Sekarang coba tolongin kayu putih, Mut. Ih, maksud Sumpah serius. ya. Jompo banget sih, Dil. Tolongin sih, Mute. Ya ampun, Dil ini juga mau berdiri, Dil. Gimana, Dil? Di tas. Tasnya nama.
Enggak dong. Masa dokter babinya kayu putih? Ambil nih serius. Iya Pak Mas. Terpaksa banget sih Mut. Sulit ini, sulit. Atau nggak gini deh, kamu nyadar gak Bim? Pernah gak perhatiin saya nih? Saya itu kalau punya masalah, ya walaupun ini kan masalah, misalkan punya masalah pribadi, punya masalah sama bapak, sama ibu saya tuh nggak sepenuhnya cerita sama Adila. Karena maksudnya gini loh, tujuannya itu baik Bim. Bukannya saya nggak mau cerita, saya nggak mau jujur, nggak mau terbuka. Cuma ini untuk memelihara hubungan saya sama Adila. Jangan sampai ini membahayakan Adila juga. Nah itu kamu juga harus berpikir ke arah sana. Nih kalau Mas Bim masih nggak paham dengan bahasa CEO, saya pakai istilah kedokteran deh. Jadi rahasia itu ibaratnya seperti luka yang nggak dibersihin Mas Bim. Nah luka kalau nggak dibersihin lama-lama itu akan jadi apa? Sakit, infeksi jadinya. Cakep juga loh dia perumpamannya loh. Seolah-olah kayak disampaikannya tuh kayak fisiologi tubuh ya Bim. Cakep loh. Ini kalau kayak gini kelihatannya udah siap nih berarti nih. Udah matang pikirannya tentang hubungan dan bagus. Dengerin juga sarannya dia Bim. Ya pokoknya intinya gini ya Mas Bim. Ya kita berdua sih nggak tahu ya permasalahannya itu seperti apa. Tapi kalau memang Mutinya udah tahu Bimo ini bohong, ya sebaiknya jujur aja lah. Bahaya soalnya. Tapi Dokter Ian, Pak Dokter, ya saya nggak bisa cerita sama Mbak Muti itu masalahnya. Takutnya dia salah paham. Terus kalau dia salah paham, yang saya lebih takutin lagi, itu dia sampai jadi sakit. Oh, ini salah, ini begini, ini salah. Ini pemikirannya udah ke arah yang salah, nggak boleh kayak gitu Bim. Jangan. Mendingan kamu kalau misalkan memang udah punya sesuatu yang terlalu tutup-tutupi, kamu kasih tahu. Ntar lama-lama jadi satu masalah, jadi menumpuk. Ada satu masalah ini, nyambung masalah ini, nyambung ke sini, nyambung ke sini. Dicocok lagi pokoknya. Bikin pusing pasti kamu. Mending kamu jujur sekarang. Bener juga sih. Nah, ngapain sih di dapur kok lama banget? Nggak tahu deh. Jangan gosip di dapur! Keluar buruan! Ngapain sih di dapur lama banget? Duh, tuh Pak, kodamnya udah keluar Pak. Lewat ini kamu kayak begini sih. Hati-hati loh. Ntar jadi kok. Ya saya nggak mau ngeliat kamu di kuburan loh nanti loh. Susah nih cari asisten kayak kamu loh. Iya Bim, nanti kalau kamu udah dikubur, saya sembuhinnya gimana? Lagi dokter satu ini ikut susah. aja. Jangan dong. Langsung coba. Ya lagi Pak. Gimana? Ini samperin dulu tuh. Yaudah gini, samperin. Udah saya. Ya udah. Dulu yuk sedikit. Iya. Ayo dibuka dulu aja. Buka mulutnya. Ayo dibuka mulutnya. Kemarin aja kamu tuh pengennya disuapin, selalu ditemenin. Aku gerak sedikit ke sana nggak dibolehin. Ditinggalin sedikit nggak mau. Itu sih enggak. Emang bener kayak gitu istriku sayang. Kemarin kan kamu minta. Kamu jangan ngarang cerita gitu dong. Kok ngarang sih? Nggak ngarang. Tapi kan emang bener dari kemarin kamu di depan mereka nggak mau jujur. Emang suka kayak gitu dia nggak malu. Gak ada yang ngomong gitu deh. Yaudah yuk, buka dulu aja mulutnya. Sedikit aja. Banyak banget itu. Lagi gini sama Dikit ya. Semuanya saya duluan ya. Dokter Rama mau kemana? Saya harus balik ke rumah sakit Mut. Aduh dok, jangan pergi. Nanti nggak ada pembatas saya sama dia. Nggak mau dokter sini aja. Maaf tapi saya harus tugas. Saya duluan ya.
Adil, cepet sembuh ya. Makasih ya, Ram. Rian, duluan ya. Kasih ya Ram. Makasih udah ikut perhatiin istri saya. Ya Allah, lindungi Bimo. Ih, gerah ya, Mas. Panas. Lihat sebelah kamu. Tuh, sama dia.